Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan para hadirin sekalian. Hari ini kita berkumpul di sini dalam satu niat, yakni untuk memperkuat pilar peradaban kota ini. Dan ketika kita membicarakan tentang pilar peradaban kota ini, kita tidak bisa melepas dari satu nama, yakni pondok pesantren. Bagi kita, pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan. Ia adalah benteng moral, kawah candra di muka akhlak, dan mata air keilmuan yang senada tersambung tanpa putus. Atas jasa dan pengabdian yang tak ternilai ini, izinkan saya sebagai wali kota mewakili seluruh masyarakat. Saya, Rara Kurnia, wali kota Sidoarjo, mengaturkan takzim dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyayikh dan asatid yang telah mendedikasikan hidupnya untuk membimbing umat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, belakangan ini kita sering mendengar sebuah diskusi publik yang menyematkan istilah feodalisme pada ekosistem pesantren. Istilah ini tentu hadir dengan konotasi negatif, seolah-olah pesantren adalah lembaga yang kaku, anti kritik, dan melenggangkan kekuasaan. Sebagai sahabat pesantren, kita tidak boleh anti kritik. Namun, kita juga wajib mendudukkan perkara ini secara jernih dan adil. Seringkali apa kata masyarakat luar yang tidak memahami kultur pesantren disebut sebagai feodalisme. Sesungguhnya adalah tradisi luhur yang telah mengakar ribuan tahun. Apa yang mereka anggap sebagai kepatuhan buta, kita memahaminya sebagai adab dan takzim. Sebuah etika spiritual yang mulia, penghormatan tulus seorang murid kepada guru yang telah membukakan pintu ilmu dan membimbing rohaninya. Apa yang mereka anggap sebagai eksploitasi atau kerja tanpa upah, kita mengenalnya sebagai hikmah. Sebuah laku spiritual cara seorang santri melatih kerendahan diri, menundukkan ego, dan berharap mendapatkan barokah atau keberkahan ilmu dari sang guru. Ini adalah relasi mahabbah atau cinta dan spiritual, bukan relasi operasi penindasan ala bangsawan Eropa abad pertengahan. Namun, Bapak Ibu sekalian, tantangan kita tidak berhenti hanya pada meluruskan stigma. Tantangan terbesar kita justru datang dari dalam, yaitu menjaga kemurnian dari tradisi luhur itu sendiri. Disinilah kita harus berani mawas diri. Jangan sampai atas nama adab kita menjadi abai terhadap proses dialog yang sehat. Jangan sampai nama takzim kita membiarkan santri takut untuk bersuara ketika melihat sesuatu yang salah. Dan yang paling penting, jangan pernah biarkan atas nama hikmah atau keberkahan ataupun kepatuhan ada hak-hak dasar santri yang terlanggar. Saya ingin tegaskan di forum ini sebagai wali kota dan sebagai pelayan masyarakat. Pesantren harus dan wajib menjadi tempat paling aman di dunia bagi anak-anak kita. Tidak ada toleransi, zero tolerance untuk segala bentuk kekerasan, perundungan, dan pelecehan dalam bentuk apapun. Kepatuhan kita memiliki batas yang jelas, seperti kaidah yang kita pegang teguh, yakni la ta'ata li makhluqin fi masyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Di zaman yang serba terbuka dan transparan ini, pesantren tidak bisa menutup diri. Kita harus memegang prinsip al-mutafa'adu ala qadimi shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Merawat tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Tradisi adab kita rawat, tapi tata kelola modern, manajemen yang akuntabel, dan administrasi yang rapi wajib untuk kita terapkan bersama. Ini bukan untuk mengintervensi, tapi untuk membentengi pesantren dari fitnah dan menjadikannya lembaga yang profesional. Pemerintah kota hadir bukan sebagai pengawas,
tetapi sebagai mitra. Kami sangat bersiap untuk berkolaborasi penuh. Mari kita bawa pelatihan digital skill, entrepreneurship, dan life skill masuk ke bilik-bilik pesantren. Kita ingin santri kita tidak hanya fasih membaca kitab kuning, tetapi juga fasih membaca kode digital. Kita buktikan bahwa pesantren adalah penjaga tradisi yang luhur sekaligus pelopor kemajuan zaman. Izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah kutipan abadi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sangat relevan untuk kita sendiri. Didilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Mari kita siapkan generasi santri yang berakhlak mulia, berilmu mumpuni, dan siap memimpin di zaman mereka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.